persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara saat ini dalam keadaan yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi kita akan masuk di dalam hadirat-Nya. Saya percaya Bapak Ibu saat taat dan setia mengikuti Menara Doa Online ini mempunyai dasar yang sangat kuat di dalam Yesus. Dan iman Bapak Ibu Saudara semakin sempurna di dalam Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita naikkan doa kita. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Allah kami mau lebih lagi, mengerti pengajaran-Mu ya Bapa. Biar kami sungguh-sungguh merdeka di dalam Engkau ya Bapa. Kami mau ya Tuhan Yesus, mau sungguh-sungguh taat menyenangkan hati-Mu. Agar kami tidak jauh daripada Engkau ya Bapa. Kami semakin dekat dan semakin indah di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Yesus Kristus, kami undang Roh Kudus-Mu ya Bapa. Penuhi kami semua ya Bapa. Penuhi kami ya Tuhan. Kami undang Roh Kudus ya Bapa. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sama-sama katakan dari awal. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kami buka
jamah tidak terkecuali. Engkau pulihkan ya Bapa, Engkau ajarkan kepada kami ya Bapa. Biarlah kami dimerdekakan melalui firman-Mu Yesus. Di dalam hadirat-Mu sembah buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka Tuhan kami, jamahlah Kau penuhi Yesus. Dengan kuasa Allah Maha, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati, jamahlah Kau penuhi Tuhan. Kuasa Allah Maha, oh ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka, kami berikan akses sepenuhnya Roh-Mu bekerja. Penuhi kami kuasa Allah semuanya. Lebih dalam lagi katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi, lebih dalam lagi katakan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Mari Bapak Ibu Saudara kita sembah. Angkat suara kita, kita sembah. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, kami persatu, sembuhkan kami, bangkitkan kami dengan kuasa Roh-Mu, dengan kuasa darah-Mu. Engkau pulihkan kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat suara kita, kita sembah Dia sebagai yang layak. Terima
Shakaralabo, Huralabaye, Pandamalabayeka, Shakaralabo, Huralabaye, yang sakit sembuh ya Bapa, yang sakit sembuh Yesus. Kuasa darahmu, Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati. Saat ku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Sama-sama katakan, Kau layak, Kau layakkanku menampilku, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu, Kau hapus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi, katakan dari awal. Saat ku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu Yesus. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oh, Kau layakkan Yesus, menghampiri, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa
sembah saudaramu, kau telah tebus dosaku, kekudusan Yesus, kasih-Mu mengalir memulih hidupku, sungguh-sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar perbuatan-Mu, Yesus. Sungguh oleh perbuatan-Mu ya Bapa, kami meninggalkan segala yang sia-sia ya Bapa. Bukan karena kelakuan dan gagah kami Yesus, namun karena cinta-Mu kepada kami. Engkau ingin kami diselamatkan dan dibebaskan, dimerdekakan, terlepas dari segala belenggu ikatan, jerat daripada kuasa gelap. Engkau ingin kami merdeka ya Bapa. Engkau baik Tuhan, Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, ku telah mati dan tinggalkan, katakan, cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
jamah tiap hati kami. Perbaharui kami Tuhan. Perbaharui Tuhan pikiran dan roh kami. Perbaharui hati dan pikiran kami Tuhan. Dengan hadirat-Mu, dengan firman-Mu. Kami rasakan Tuhan kasih-Mu sedang mengalir tengah-tengah kami. Urapan-Mu sedang bekerja tengah-tengah kami. Tuhan, ubah kami. Biarlah ya Tuhan Kau terus ubah kami menjadi ciptaan yang baru. Yang terus diperbaharui ya Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Jamah tiap anak-anak. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Tuhan angkat kami ya Tuhan. Basuh setiap kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Berikan kami sukacita-Mu. Berikan kami sukacita-Mu Tuhan. Tuhan Yesus. Aku berdoa ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau limpahkan kasih-Mu. Kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan ketenangan dalam pikiran kami. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit. Ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara terima kesembuhan. Saudara yang sakit terima kesembuhan. Bapa dalam nama Yesus. Beri hikmat Tuhan anak-Mu. Yang sedang mengalami pergumulan. Dalam keuangan mereka, pekerjaan mereka. Hikmat-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan. Menjadi solusi ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Anak-anak mengalami ikatan. Ikatan kuasa gelap kutuk. Hari ini aku berdoa. Sebagai hamba-Mu ya Tuhan berdiri. Dalam nama Yesus. Aku hancurkan segala kutuk keturunan. Aku bebaskan, lepas. Aku usir segala kuasa gelap, roh jahat. Pergi dalam nama Yesus. Yesus. Tuhan Yesus. Kalau Kau memerdekakan kami benar-benar merdeka. Dalam nama Yesus. Dan kebenaran yang kami ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Oh ya laba. Oh ya laba. Mari buka suaranya. Oh letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati. Ku telah mati. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan terima kasih. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang terikat Tuhan sudah lepaskan sekarang. Terima kasih. Berbicara secara khusus, secara pribadi buat hamba-Mu. Melalui hamba-Mu ini Tuhan. Berikan kemampuan bagiku ya Tuhan. Untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar sama-sama saudara. Bagaimana mengalami kelepasan dan kemerdekaan. Kelepasan dan kemerdekaan dari kuasa gelap. Nah, saya ingin ajak untuk kita bisa melihat dan membaca saudara tentang kelepasan ini. Ya, sebagaimana di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus.
Doa Bapa kami. Kita akan baca. Kita akan lihat, kita akan baca sama-sama Matius pasal 6 ayat 12 sampai 13. Yuk kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 13, perhatikan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mungkin saudara terjemahan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu bisa, jahat ini bisa, sebenarnya ini adalah satu pribadi. The evil one atau si jahat sebenarnya. Ada ya, pribadi si jahat. Dalam Matius pasal 12-13 ini ya, kita mendapatkan pengertian ada dua hal yang harus diselesaikan. Ya, yang pertama adalah masalah apa? Masalah dosa. Yang kedua adalah masalah apa? Masalah ikatan, saudaraku. Nah, seringkali dua masalah ini, yaitu masalah dosa dan masalah ikatan daripada kuasa gelap, saudaraku ya, menjadi sumber datangnya kesulitan, masalah, ya kan, dalam kehidupan kita. Merupakan penghalang daripada berkat. Merupakan penyebab utama yang menjauhkan kita dari apa? Kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar begini saudara. Yang kita udah tahu penyelesaian atas masalah dosa ya adalah dengan cara apa? Kita mengakui setiap dosa kita. Bertobat ya kepada Tuhan Yesus untuk menerima pengampunan dan penyucian dari setiap dosa kita. Ya, Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku segala dosa kita, Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, sekarang yang kita mau bahas ya saudara, dalam tema ini, dalam hari ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah ikatan. Ya, ikatan dari kuasa gelap, saudaraku ya. Nah, otomatis selain kita mengakui dosa dari atas praktek-praktek okultisme yang pernah dilakukan ya, kita mengakui ini kita salah. Tuhan, kita dalam doa, Tuhan ampuni saya. Saya pernah pergi ke dukun, saya sudah pernah ambil pasang susuk lah untuk dapatkan pesugihan untuk kaya dan lain sebagainya. Saya pernah ikatan, kita akui itu di hadapan Tuhan. Kita akui, saudaraku. Atau mungkin kita kecil, kayak ada beberapa kita yang dari dulu mungkin dari orang tua kasih kita macam minum dari tepekong, dari mana segala macam. Nah, itu perlu, kita harus ada pengakuan dari diri kita pribadi. Ya, Tuhan ampuni, ya kan, dalam kesadaran saya, tanpa kesadaran saya telah ya kan melakukan praktek-praktek okultisme, kuasa gelap, ya kan. Nah, sekarang saya putuskan ya, dalam nama Yesus saya mau putuskan semua hubungan-hubungan ya kan dengan kuasa gelap. Lalu saya mau mencabut semua hak iblis atas hidup saya. Dan sekarang saya usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu namanya pelepasan. Saudara, itu namanya pelepasan. Kita tahu Yohanes 10:10 katakan apa? Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang kata Yesus ya, supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saya mau beritahu kepada saudara. Masih ada banyak orang Kristen loh, saudaraku ya. Dia Kristen ke gereja, bahkan dia pengerja. Masih cari dukun, masih cari peramal. Masih cari orang-orang pinter. Saudaraku, ya kan? Masih mau cari gitu saudaraku. Sebenarnya gak yakin akan kuasa Tuhan. Saya ingin jelaskan bahwa iblis ya, tidak akan pernah memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Iblis tak pernah memberikan sesuatu yang berharga kepada kita. Kenapa? Ya saudaraku, dia adalah bapak segala dusta. Ya kan? Dia itu hanya ingin mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, iblis itu ibarat seseorang mancing ikan. Saudara pernah mancing ikan? Ya kan? Saudara mancing ikan, saudara kasih makanan untuk ikan supaya ikan makan makanan yang saudara kasih. Sebenarnya kita tidak sedang memberi makan ikan. Kita sedang berencana untuk apa? Makan ikan itu. Itu iblis. Saudaraku, ada banyak orang Kristen tidak mengalami ini. Saudara, kemerdekaan rohani. Ya, sehingga gak dewasa rohaninya.
Gak pernah dewasa, gereja iya. Bahkan jadi pengerja, bahkan berapa jadi pendeta pula. Saudara, tapi hidupnya masih terikat oleh kuasa gelap. Tanpa dia sadari. Saudaraku, hal ini bisa dilihat dalam bentuk apa? Saya catat nih saudara. Ya, coba kalau ini ada ikatan kuasa gelap. Salah satunya dia secara kadang samar gak kelihatan. Pertama apa saudara? Kita tuh suka patah semangat. Ya, hidup dalam kecemasan, ketakutan. Bukan hidup dalam iman. Sehingga gak ada mujizat. Itu pertama. Yang kedua mudah dipecah belah. Hidup gak ada damai sejahtera. Tidak ada kuasa. Mudah dipecah belah. Atau suka pecah belah orang. Nah ini hati-hati saudaraku. Terus yang ketiga saya catat adalah bimbang, ragu. Tidak mudah percaya. Tidak mudah percaya. Dampaknya apa? Tidak ada berkat. Yang keempat apa? Nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi, nggak fokus. Nah latihan fokus itu sebenarnya lewat apa saudara? Saat teduh. Saat teduh pagi-pagi, saudara bicara sama Tuhan. Saudara naikkan nyanyian, pujian, penyembahan ke Tuhan. Saudara baca Alkitab, pelan-pelan pelajari itu, dalami itu. Kalau ada satu firman yang rema, didoakan, itu latihan konsentrasi. Hindari semua yang bisa mengganggu pengalian perhatian. Handphone lah bunyi segala macam. Fokus. Saudaraku, ini latihan. Biasanya orang yang masih terikat dengan kuasa gelap, sulit konsentrasi. Apalagi konsentrasi untuk nyembah. Dia bisa nyanyi, dia bisa doa mungkin ya. Tetapi untuk konsentrasi, nyembah kan perlu konsentrasi, diem. Nyembah. Lalu masuk hadirat, itu sulit. Tidak pernah merasa puas. Makanya sulit untuk bersyukur. Yang ada sungut-sungut. Tersesat. Biasanya kalau orang yang masih terikat dengan kuasa gelap, dia tersesat. Arti tersesat saudara tahu nggak apa? Ya, merasa benar melakukan apa yang salah. Merasa benar melakukan apa yang salah. Merasa salah melakukan hal yang benar. Itu tersesat itu. Saudara, kita belajar hari ini ya, bagaimana mengalami kelepasan. Ya, kelepasan dan kemerdekaan. Dilepaskan dan merdeka. Ini dua hal yang berbeda nih. Saya mau kasih tahu saudaraku. Lepas dari kuasa gelap, belum tentu merdeka dari kuasa gelap. Saudaraku. Nah yang pertama adalah kita harus perhatikan dengan pikiran. Pikiran. Saudaraku, pikiran kita adalah medan peperangan rohani. Ya. Kita harus mengerti kemenangan. Kemenangan total. Kemenangan itu artinya kelepasan dan kemerdekaan dalam peperangan rohani. Yaitu apa saudara? Saudara dilepaskan dan dimerdekakan dari si jahat. Saya mau jelaskan kelepasan dan kemerdekaan itu dari kuasa gelap itu ada dua sisi. Ya, sisi pertama adalah kita dilepaskan dari si jahat. Sisi yang keduanya adalah saudara kita dimerdekakan dari si jahat. Nah, Yesus kasih firman saudara. Yohanes 8 ayat 36 dan 32. Ya, saya catat, saya gabungin yang 36 saya kasih awal, 32-nya yang di keduanya. Coba kita lihat dan kita baca. Yohanes 8 ayat 36 dan 32. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi apabila anak memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, jadi anak itu Yesus, kuasa Yesus. Ya, lewat Roh Kudus, ya kan? Kita bisa usir setan dalam nama Yesus. Anak memerdekakan. Itu artinya saudaraku. Yang kedua, ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi ayat 36, ya, apabila anak memerdekakan kamu, kamu pun merdeka. Ini mengacu kepada kelepasan dari kuasa gelap atau si jahat. Sedangkan ayat yang ketiga dua, Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu menggambarkan proses. Proses apa saudara? Meruntuhkan benteng-benteng musuh yang merupakan kediaman bagi iblis, kuasa gelap. Saudara, dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Jadi ada dua hal. Saudara,
urapan ya Roh Kudus atau hadirat Allah itu berkuasa untuk mengusir setan. Makanya setiap kali dalam penyembahan yang hebat, saudara, hadirat Allah yang begitu kuat, di situ ada kuasa Allah. Biasanya orang alami manifestasi. Saudara, kuasa gelapnya keluar. Saudaraku. Nah, tetapi ada yang bagian lain lagi. Bagaimana supaya kuasa gelap yang keluar ini tidak bisa balik lagi? Saudara, saudara harus mengetahui kebenaran. Ya, ini bicara tentang kebenaran firman Tuhan berkuasa untuk apa? Meruntuhkan benteng-benteng atau kediaman iblis di dalam pikiran kita. Ini kebenaran. Makanya kita perlu, nah untuk kebenaran ini bukan cuma sekedar baca Alkitab, tahu Alkitab, bukan. Tapi itu bukan cuma sekedar firman logos yang tertulis. Tapi firman ini bisa menjadi rema. Ya saudara, sehingga akan firman rema itu yang menjadi iman. Nah iman ini saudara mengandung daripada kuasa. Ya kan saudara, kuasa yang membuat iblis tidak punya lagi tempat. Saudaraku, ya saya ingin baca gambaran yang Yesus pernah sampaikan. Saudara, coba kita buka di dalam Matius 12 ayat 43 sampai 44. Ini ayatnya saudaraku. Yesus gambarkan seperti ini ya tentang pelepasan. Supaya kita nih ngerti. Kita jadi Kristen puluhan tahun. Jangan-jangan kita masih terikat dengan kuasa gelap. Maka terbukti kenapa kok kita gak bertumbuh gitu loh. Nah ukurannya yang tadi saya sebutkan ada 6 hal itu. Saudara, kok mudah patah semangat. Mudah dipecah belah. Berselisih terus, ribut terus. Ragu, bimbang, gak gampang percaya. Sama Tuhan, sama firman. Sama orang juga curiga. Ya, saudara, gak bisa fokus. Gak pernah merasa puas dan tersesat. Itu ukurannya saudara. Nah sekarang kita akan lihat, kita baca. Saudara Matius 12 ayat 43 sampai 44. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Terus ayat 44, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah aku tinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Di bagian lain dia datang dan membawa 7 roh jahat yang lain. Kenapa? Karena rumahnya masih ada. Saudara, jadi kalau kita hanya mengusir roh jahat, tetapi kita menghancurkan rumahnya, kita belum mengalami kemerdekaan seutuhnya. Karena si jahat itu bisa balik kembali ke rumahnya. Saya kasih contoh saudaraku, ya. Ini yang terakhir. Ya ada seorang gadis, ya. Seorang gadis ini kita ketemu di rumah sakit dan ternyata tuh dia juga sudah diusir, sudah dilayani pelepasan. Dia dirasuk, suka dirasuk oleh roh jahat yang dia mengaku roh jahat itu namanya Lucifer. Pas saya datang saudara untuk besuk, ya tujuannya untuk mendoakan dia lagi sakit. Dan rupanya waktu sementara saya doakan, itu Lucifer tuh masuk. Setan itu, pimpinan setan itu, kepala setan itu masuk ke dalam badan dia. Lalu berjerit, membentak-bentak kita semua. Ya kan, supaya jangan usir dia. Nah kan kita jadi bingung. Kan udah diusir, kok datang lagi? Gitu loh saudaraku, sudah. Ya kan, singkat kata, kita usir, pergi Lucifer itu, dia sudah bebas. Akhirnya dia bisa pulang dari rumah sakit. Saya dengar kabar setelah 2 minggu kemudian, Lucifer yang sama masuk lagi ke dia. Jadi ini apa ini Tuhan nih? Kenapa ini Tuhan? Tuhan kasih jawaban, saudara Kristus, ya kan? Yang menyebabkan Lucifer itu pergi dari badan dia, ya kan? Yaitu karena apa? Yesus. Dalam nama Yesus, karena kamu akan mengusir-kusir setan dalam nama Yesus. Kita semua punya kuasa untuk usir setan, siapapun. Nggak mesti harus cari pendeta. Siapapun kita punya kuasa. Tetapi orang yang dirasuk setan itu, bisa nggak balik lagi setan yang kita usir? Bisa. Kalau dia nggak hancurkan rumahnya. Maksudnya apa sih Pak rumah? Rumah itu adalah apa saudara? Rumah setan di mana? Itu benteng.
Kalau Alkitab bilang benteng-benteng, stronghold bahasa Inggrisnya. Stronghold itu adalah, dia kan namanya benteng atau rumah kan dibangun nggak cuma langsung jadi rumah. Itu ada batu bata kan, tumpukan-tumpukan tembok. Itu kan benteng kan, saudara tahu ya, itu kan tembok. Jadi satu batu bata kekecewaan, satu bata kemarahan, satu bata kesedihan, satu bata itu ngumpul, itu terbentuk. Jadi akhirnya membuat si pribadi ini, ya kan, itu seperti di penjara, di rumah setan gitu loh, rumahnya setan. Itu namanya, ya kan, benak pikiran, alam bawah sadar yang penuh dengan trauma-trauma, kemarahan, kesedihan, itu benteng. Saudara, kalau ini nggak dihancurkan, ya saudara, makanya ya kan, maka iblis akan dengan mudah itu masuk, saudaraku. Nah hari ini saudara, saya suka mengajar tentang hal ini. Setelah kemarin, ya salah satu daripada hamba Tuhan yang melayani, ya full timer kita, ya dia cerita sama dia datangin tentang gadis ini. Pada waktu saya bahas di Menara Doa, ya untuk para full timer, tentang bagaimana mengalami kelepasan dan kemerdekaan. Dia bilang, Pak, rupanya gadis ini, dia tuh hidup dengan kekecewaan. Diawali dengan lulus kuliah. Dia ingin ditempatkan di Jakarta. Tapi kenyataannya dia ditempatkan di Palembang. Waktu dia ditempatkan di Palembang, dia berharap dia bisa ditempatkan di satu ruangan, saudara, di bidang atau departemen tertentu yang dia ingin. Tapi ternyata dia ditempatkan di departemen yang lain, kecewa lagi. Ada banyak dia simpan kekecewaan karena harapan-harapan, kemarahan-kemarahan, kesedihan-kesedihan. Oh ini rumahnya. Kenapa Lucifer bisa masuk? Belum lagi ditambah perjanjian darah daripada kakeknya dengan Lucifer. Saudara, nah caranya gimana? Ya kan, bagaimana caranya kita hancurkan rumah itu? Nah, firman Tuhan katakan, diajarin Efesus pasal 4. Saudara, ayat 29 sampai 32 kita akan baca sama-sama yuk. Efesus 4 ayat 29 32. Ya, kita baca 1 2 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Saudara tahu nggak arti kata kotor di sini? Tidak terbatas oleh kata-kata kebun binatang. Atau kata-kata dari anggota tubuh yang nggak perlu diucapkan. Itu bukan, kata-kata bukan sekedar itu, tapi lebih daripada itu. Saudara, ketika kita mulai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, tidak seharusnya, kadang memojokkan orang, merendahkan, itu masuk dalam kelompok kata-kata kotor. Kata-kata yang kotor itu keluar dari mulut kita berasal dari mana? Hati yang kotor. Hati yang kotor itu adalah hati yang belum disucikan oleh darah Yesus. Saudara ngerti? Katakan amin. Itu masalah kuasa gelap itu bisa punya rumah karena dia bisa melihat ada hati yang kotor, pikiran yang kotor. Lalu di sinilah makanya keluar kata-kata. Orang yang suka kata itu dia siapkan rumah. Maka kata-kata itu saudara. Maka Tuhan bilang, buka mulutmu lebar-lebar. Aku akan membuat kamu kenyang. Kata-kata buka mulut untuk apa? Mengucapkan kata-kata firman. Kata-kata doa. Kata-kata nyanyian pujian buat Tuhan. Maka saudara bisa rasakan hadirat Allah. Katakan amin. Ketika kita ucapkan kata-kata kotor. Kita sedang membangun rumah, atmosfer, tahta buat siapa? Buat iblis. Nah di sini katakan jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah apa saudara? Perkataan yang baik. Gimana saya bisa ganti perkataan kotor menjadi perkataan baik? Di sini pentingnya saat teduh. Katakan amin. Supaya kita diperbaharui setiap hari dalam apa? Roh dan pikiran. Roh itu hati, pikiran. Cara pikir kita. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ya, untuk dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Dapat kasih karunia Tuhan. Dapat kasih sayang Tuhan.
dapat kemurahan Tuhan, dapat mujizat, dapat berkat dari Tuhan yang dengar dari perkataan kita. Katakan amin saudaraku. Saya bersyukur, saya berterima kasih kita nih tim gereja semuanya. Tiap hari kita ada menara doa. Ya kan saudara, ada menara doa. Saudara mengikuti secara online di YouTube channel. Saya bersyukur. Ya kan, bahwa lewat kata-kata saya, kata-kata kita semua yang doa, nyanyian pujian, teman-teman singer semua. Ya saudara, kami semua doa, kata-kata kami, supaya saudara yang mengikuti ibadah menara doa online ini, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dapat kasih sayang Tuhan. Katakan amin saudara. Nah bagaimana dengan saya? Ini, saya bilang, aduh anugerah ya, tiap hari saya bisa. Kata-kata saya berharap semua orang bisa mendapat kasih karunia Tuhan. Saudara juga bisa terlibat. Biar setiap perkataan saya, orang yang mendengarkan dapatkan apa? Kasih karunia. Ini cara untuk bongkar iblis, rumah iblis. Karena rumahnya banyak sekali dalam benak pikiran kita. Alam bawah sadar kita. Trauma-trauma di masa kecil, kebangun satu rumah kecil. Nah kadang-kadang kita jangan sampai heran. Kenapa kalau seorang sudah diselamatkan? Sudah Kristen, sudah lahir baru. Kenapa kok dia bisa punya perbuatan yang seperti itu? Saudaraku, ada rumah. Jadi maksudnya ciptaan baru roh kita sudah disempurnakan. Katakan amin. Tapi jiwa kita, settingannya masih settingan lama. Tuhan mau tiap hari diperbaharui. Katakan amin. Dalam roh dan pikiran. Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru setiap hari. Terus apalagi saudara, nasihat ya untuk kita hancurkan daripada kediaman iblis dalam hidup kita. Pertama perkataan, diucapkan kata-kata. Yang kedua apa? Jangan kamu mendukakan roh. Ini penting. Jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan roh. Kalau kita mendukakan Roh Kudus gak bisa bekerja lagi. Kita singkirkan dia, kita pojokkan dia, kita sudutkan dia. Dampaknya roh gelap, kuasa gelap, roh jahat itu bisa mengambil alih dari hidup. Iblis kan gampang mengkondisikan kita untuk benci orang. Lalu kita berpikir menjadi korban. Aku tuh ngambil keputusan ini, begini, sama dia. Karena dia begini sih. Aku jadi begini karena dia. Kalau kita membiasakan diri dengan sikap mental sebagai victim. Bukan victor. Bukannya pemenang tetapi merasa jadi korban. Itu sedang bangun rumah buat si jahat. Saya bisa ngeri, katakan amin. Kalau kita suka tudingan terus. Penghakiman terus. Kita sedang membangun. Kata-kata nuding orang, hakimin orang. Intimidasi. Nyalain terus. Kita sedang bangun rumah. Ini tidak mudah perjalanan ini. Ini perlu ada metanoia, pertobatan. Pertobatan perubahan pikiran. Saudara Yesus, ini kita harus mengerti ini. Kebenaran yang saudara ketahui, kebenaran ini akan memerdekakan saudara. Yang percaya katakan amin. Ini kebenaran itu kita inikan. Ya kan? Iblis dalam nama Yesus kamu keluar, dia akan keluar. Tapi kita harus membangun kebenaran. Pikiran kita harus dipenuhi dengan kebenaran firman. Sampai kepada, kenapa? Harus disimpan firman, terus disimpan sampai kemana? Lubuk hati. Lubuk hati itu apa saudara? Alam bawah sadar kita kalau bahasa psikologinya. Yang dimana kalau ada apa-apa, kenapa? Refleks kita tuh apa? Jadi saya kemarin nonton saudara, satu video. Itu judulnya daripada akunnya ada Black Church, jadi gereja orang hitam. Jadi dia videoin ada video kayak jemaatnya orang hitam. Main apa saudaraku yang ditempak itu, yang serem tuh dibawa naik atas gitu, diuntal gitu kan. Jadi saudara apa yang keluar dari mulut dia, ya apa yang ada di hati itu ketahuan dia ini rohani apa enggak. Dan bersyukur saudara videonya
Pas waktu dia mengalir ke atas, dia teriak Yesus Subasaro. Shalabalabalabalabalaba. Dia bilang Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Dia akan datang kedua kali. Dia cerita. Jadi dia mau ceritakan bahwa apa yang ada di hatinya, itulah yang keluar saudara. Karena dia pikir ya angkat aku Tuhan, angkat. Terima kasih. Dia ngerasa sudah terangkat ke sorga gitu kan, yang mati. Tapi kalau misalnya orang yang hatinya nggak ada firman, nggak ada apa kan, lalu caci maki yang keluar saudara. Waduh caci maki segala macam. Tapi yang penuh firman, penuh Tuhan, ngomongin nubuatan ya, dia diangkat udah ke sorga gitu kan. Pasti saudara bisa ngerti katakan amin. Jangan mendukakan Roh Kudus yang telah memperteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31, baca yang keras. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini gak gampang. Seberapa dalam sayatan daripada kata-kata orang yang menyayat batin saudara. Sehingga menyebabkan luka yang begitu besar. Seberapa besar sayatan dari keputusan orang, perbuatan orang itu kepada saudara. Sehingga menimbulkan luka. Munculnya apa? Pahit, geram, marah, tikai. Lalu saudara mulai ucapkan kata-kata yang mungkin fitnah. Itu gak gampang tuh sembuh. Itu perlu apa saudara? Komitmen untuk sembuh. Disiplin untuk sembuh. Ini gak gampang, hancurkan rumah. Strong, benteng-benteng ini gak mudah. Perlu ketekunan, makanya saat teduh tiap hari. Ibadah raya tiap minggu. Terus berikutnya apa saudara? Bawa persembahan persepuluhan tiap bulan. Kenapa harus dimasukin disiplin yang tiap bulannya persembahan? Karena di mana harta kita berada, di situ hati kita ada. Kita mau taruh hati kita di rumah Tuhan. Di tempat ada Tuhan ada. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini penting. Itu latihannya ini berat. Makanya saat teduh asal lewat. Nyanyi asal lewat. Ibadah asal lewat. Itu gak akan pernah bisa. Mengubah firman jadi rema. Menyembuhkan, menghancurkan namanya benteng-benteng ini. Ini harus kita perhatikan. 3-2. Nasihatnya adalah apa? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Ramah. Nah, ramah itu ditunjukkan dari apa? Kata-kata, betul gak saudara? Kembali semua kata-kata. Karena untuk usir setan pakai kata-kata. Dalam nama Yesus, kamu pergi keluar. Tapi untuk membuat setan masuk dalam hidup seseorang. Membuat setan, buat rumah buat setan. Itu juga lewat kata-kata. Kita hancurkan rumahnya. Kita usir setannya. Itu lewat kata. Kita bangun rumah buat Tuhan. Lewat kata-kata. Makanya dikatakan apa? Hendaklah kamu ramah. Seorang kata-kata ramah. Penuh kasih mesra. Dan saling mengampuni. Saudara diberkati dengan pesan ini, amin. Nah, ini penting. Jadi ada 2 hal. Ya, saya ulang lagi Yohanes 8 ayat 36 dan 32. Ya, apabila anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Ya, ini bicara tentang apa? Dilepaskan dari si jahat. Ya, dalam nama Yesus. Tapi yang kedua ini yang paling penting supaya si jahat gak balik lagi. Saudara harus mengetahui kebenaran. Kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini harus ada firman. Firman harus dalam. Belajari firman. Dengar khotbah. Dengar khotbah itu saudara kalau ada dengar khotbah apa? Catat. Kalau yang kena saudaraku. Ini mulai doakan. Masukkan ke dalam lubuk hati. Itu supaya waktu firman saudara masukkan dalam lubuk hati. Saudara apa yang terjadi? Tempat-tempat kediaman, trauma-trauma, kesedihan-kesedihan, luka-luka dalam diri. Saudara mulai disembuhkan. Ya, rumah-rumah kediaman bagi roh-roh jahat itu dihancurkan. Pelan-pelan nanti lama-lama saudara bisa melihat. Orang melihat cahaya Kristus
bersinar atas hidup kita. Katakan amin. Ini proses, ya kan? Lemah lembut rendah hati keluar di situ. Ya, saya berdoa, ya kan? Perjalanan kekristenan itu bukan kayak sepeda lari sprint, tapi ini maraton jangka panjang. Gak bisa kita ngejut-ngejut. Ya saudara, saya juga lebih suka dengan mujizat. Mujizat yang bukan cuma instan, ya, tetapi mujizat di mana Tuhan bertahap mengubah hidup kita, mengubah keadaan kita, mengubah keluarga kita, dan kita bisa melihat kota kita pun diubahkan. Katakan amin saudara. Saudara berkati pesan ini, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Nah, besok kita akan lanjutkan saudaraku ya, bagaimana caranya secara detailnya menghancurkan rumah kediaman bagi roh jahat itu. Jika dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat. Kita makan perjamuan kudus saudara. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lagi seperti Engkau ya Allahku, besar kuasamu. Tiada lagi seperti Engkau ya Allahku, besar kuasamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Kita akan angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang meteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama saya. terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.